Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok manajemen operasional yang beranggotakan Sabar Abdul Aziz, Al-Hafid, Alfid Iqmal Rosyadi akan mempresentasikan manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi. Manajemen sebagai posisi yaitu manajemen yang memiliki makna sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian, penganalisian, perumusan, keputusan, dan menjadi penginisiatif awal dari suatu tindakan yang akan menguntungkan organisasi atau perusahaan. Manajemen sebagai proses yaitu manajemen yang bermakna sebagai fungsi yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa. Pengertian manajemen operasional menurut para ahli. 1. Pangestu Subagyo. Pangestu Subagyo mendefinisikan manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. 2. Edi Harjanto mendefinisikan manajemen operasional adalah suatu proses yang berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sebagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Menurut Barry Reader dan J. Heiser, mendefinisikan manajemen operasional adalah serangkaian kegiatan atau operasi yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Pengertian manajemen operasional secara umum adalah sebuah usaha yang berfokus pada proses produksi dan pengelolaan secara maksimal dalam menggunakan berbagai faktor produksi, mulai dari bahan mentah, mesin, peralatan, sumber daya manusia, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubah menjadi sebagai macam produksi barang atau jasa. Tujuan manajemen operasional. 1. Productivity, meningkatkan efektivitas untuk meningkatkan efektivitas dalam perusahaan. 2. Efisiensi, meningkatkan efisiensi untuk meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. Quality, meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan di dalam perusahaan. 4. Reduced processing time, mengurangi waktu proses produksi untuk mengurangi waktu proses produksi yang dibutuhkan. 5. Ekonomi, mengurangi biaya untuk mengurangi biaya dalam kegiatan perusahaan. Tugas manajer operasional. 1. Membuat perencanaan kualitas dan kuantitas bahan baku produksi. 2. Membuat rencana lokasi gudang persediaan dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi. 3. Merencanakan tata letak pabrik, layout. 4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan pabrik untuk menjamin keandalan dan keberlangsungan operasional. 5. Membuat strategi produk yang berkualitas sehingga bisa bersaing di pasar. 6. Membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien dengan mengevaluasi biaya tenaga kerja. 7. Bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Jenis keputusan manajer operasional. 1. Proses. Manajer harus menentukan fasilitas yang dipakai dalam produksi. 2.
Kapasitas. Manajer menentukan jumlah dan estimasi dalam proses produksi. 3. Persediaan. Manajer memutuskan apa saja yang dibutuhkan dan menentukan seperti apa kualitas dan kuantitas bahan baku, dan menentukan kapan bahan baku dipesan. 4. Tenaga kerja. Manajer terlibat dalam proses rekrutmen, PHK, dan penggajian. Ia juga harus melakukan supervisi, kompensasi promis, dan penggunaan tenaga profesional. 5. Kualitas. Manajer menentukan standar, desain peralatan, pengawasan, produk, dan sebagainya. Sejarah perkembangan manajemen operasional. 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of labor didasarkan atas konsep spesialisasi. Tenaga kerja pada suatu tugas tunggal sehingga dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi lebih besar. Tokoh Adam Smith dengan bukunya The Will of Nation, yaitu spesialisasi tenaga kerja akan meningkatkan output karena peningkatan keterampilan karyawan, penghematan waktu kerja yang hilang karena perubahan pekerjaan, penemuan peralatan dan mesin. 2. Revolusi industri, yaitu merupakan penggantian tenaga manusia dengan mesin, ditandai oleh James Watt 1765-64 dengan penemuan mesin Watt yang merupakan sumber tenaga mesin mobil untuk pertanian dan pabrik. Tahun 1800-an dengan pengembangan bahan bakar mesin dan listrik sehingga berdampak pada peningkatan produksi yang besar dalam industri Amerika kemudian sampai pada desakan teknologi produksi dan produksi pemindahan. Pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of labor didasarkan atas konsep spesialisasi. Tenaga kerja pada suatu tugas tunggal sehingga dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi lebih besar. Tokoh Adam Smith dengan bukunya The Will of Nation, yaitu spesialisasi tenaga kerja akan meningkatkan output karena peningkatan keterampilan karyawan, peningkatan waktu kerja yang hilang karena perubahan pekerjaan, penemuan peralatan dan mesin. 4. Hubungan manusiawi. 1. Pendekatan hubungan manusiawi menekankan pentingnya motivasi dan unsur manusia dalam desain kerja. 2. Dikembangkan oleh Elton Mayo. 3. Dalam studi tentang perilaku karyawan pada perusahaan, di mana motivasi karyawan merupakan unsur krusial dalam meningkatkan produktivitas selain lingkungan fisik dan time. Sekian dari kami, terima kasih.